Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Bulan sudah ada di Cancer di 6 derajat 22 menit pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, membuat square dengan Merkurius yang ada di 7 derajat 22 menit Libra. Dan kalau kita lihat ini Jupiter itu kan ada di 1 derajat 13 menit Aries. Jadi lebih paginya bulan membuat square dengan Jupiter, agak siang baru square dengan Merkurius. Jadi kalau cerita singkatnya adalah kita dengan pasangan kita, ini kebanyakan sih pasangan ya, kalau bulan dan Jupiter biasanya pasangan. Kalau kita nggak punya masalah dengan orang lain sekitar kita yang punya pasangan ataupun yang tidak punya pasangan, kan berarti nggak applied gitu ya. Kita mungkin punya masalah dengan orang penting di kehidupan kita ketika your way or my way or the highway, apa istilahnya, my way or the highway, tapi salah satu yang bicara, salah satu. Dan Jupiter ada di Aries itu kan berada di tempat yang nyaman, jadi maskulin di daerah Aries, sementara bulan ada di rumahnya sendiri di Cancer. Jadi kayak ini antara feminin yang sangat kental dengan maskulin yang sangat kental, ketika nggak bisa eye to eye gitu ya, nggak bisa sepakat untuk satu hal pagi harinya. Mungkin ada perjalanan atau ada komunikasi atau nggak sengaja diskusi something yang kontroversial, berakhir ya udah terserah terus ditinggal kayak gitu, jadi gantung omongan. Tapi kalau saya melihat karena ini domestik, biasanya nggak ada hal yang penting banget gitu, artinya mudah-mudahan hanya pertengkaran seperti biasa harian, itu biasa banget kayak gitu. Dan itu kan semakin mengenal gitu ya, semakin memahami sudut pandang pasangan, bahwa ada dua orang yang hidup bersama atau bekerja bersama atau harus bekerja sama, itu punya pandangan yang beda, jamak gitu, di mana-mana juga ada. Baru agak siangnya itu mungkin bisa diulang kalimat itu, tapi mungkin juga bisa dengan orang lain, gak ada hubungannya dengan yang tadi pagi. Komunikasinya menjadi lebih tajam. Kadang-kadang kalau saya ngelihat energi ini, kalau yang apply di saya, either saya lihat berita nggak sengaja atau dengar berita atau baca berita yang tentang hubungan gitu ya, hubungan bisa antar manusia atau yang lain gitu ya, jadi benar-benar detach gitu, tapi energinya tetap kena ke saya, cuman nggak ada hubungannya secara pribadi gitu ya. Jadi atau saya melihat adik saya, atau melihat tetangga, atau melihat mungkin hewan peliharaan di sekitar kita itu tiba-tiba menjadi lebih mudah terprovokasi, mungkin dia sedang takut ya, atau lebih baik kita memisahkan dari sumber yang membuat dia startle gitu ya, apapun. Jadi intinya agak-agak siang, terutama jam 12, komunikasi bisa menghangat, ada di rumah dan tentang hubungan. Pagi harinya dengan pasangan kita tidak bisa sepakat dalam satu hal tertentu. Nah, ini sebenarnya yang lebih penting itu adalah besok ya, hari ini. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, upayakan untuk bisa beristirahat. Ya, besok itu bulan akan ketemu, aku ngambil yang buat besok, ketemu dengan Pallas Athena dan Lilith square dengan matahari, dan ini ada segi 4. Kalau segi 4 itu kan berarti square semuanya dominan. Ada Aries pula di situ. Aries itu biasanya ceritanya jadi nggak terlalu cantik gitu dan Pluto juga. Jadi kalau menurut saya besok mungkin setelah jam 12 siang ya, agak siang, menerima informasi, mungkin kita sudah bisa antisipasi bahwa informasi ini akan muncul juga gitu. Jadi bukan satu hal yang mengejutkan, cuman yang berbeda adalah bukan kita menjadi paham atau menjadi tahu atau tidak, tetapi informasi ini
terbuka karena mataharinya square ke situ. Jadi kayak seperti iya, it is what it is gitu. Asumsi saya terburuk itu mungkin terjadi something like that ya. Tapi saya juga berharap bahwa kan yang namanya interpretasi itu kan nggak harus di sisi yang itu. Jadi bisa kabar gembira juga. Mudah-mudahan ini adalah kabar gembira karena sebenarnya kita udah tahu ini kabar gembira ini hanya mungkin butuh waktu sampai bisa secara resmi kita sampaikan. Kan sering terjadi seperti itu. Hal yang sangat sensitif kan kita perlu hati-hati mengutarakannya karena kita perlu menjelaskan pada orang-orang yang misalnya punya tanggung jawab terhadap apa yang kita sedang upayakan, seperti itu. Satu kartu dari Rumi di tengah. Oh my god. Enter the Garden of Delights. Ini adalah the happiest card di kartu ini ya. Di deck ini maksudnya. Iya, ini semua benar-benar perubahan dari yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Nggak perlu dwelling terlalu lama di sini ya. Ini adalah kartu yang sangat menyenangkan. Jadi mudah-mudahan itu semua tadi adalah kabar bahagia ke depan. Bahwa semua selalu ada baik buruknya. Tetapi kita bertahan untuk satu prinsip. Dan ini ceritanya hampir sama. Somehow matahari akan menerangi gitu. Jadi ada baik buruknya. Semuanya itu kan adalah proses di dalam diri kita. Proses di dalam keluarga kita. Dalam persahabatan ini. Bahwa masing-masing punya perbedaan, itu biasa, selalu ada sisi baik dan buruk. Mungkin sisi baiknya di saya merupakan sisi buruknya di sana. Misalnya mengambil keputusan untuk setuju bekerja di luar kota, baik untuk keuangan, tapi kemudian punya masalah, punya komplikasi yang lain, misalnya sekolah anak atau kerjaan suami atau istrinya, atau banyak hal ya. Tapi somehow perubahan ini menurut saya seberapapun dampaknya pada orang di sekitarnya, ini tetap sesuatu yang sudah diantisipasi. Kok saya ngelihatnya udah diantisipasi gitu ya, udah diantisipasi. Kita juga antara happy cemas seperti itu. 2C juga, cuman happy, bukan harap-harap, karena kayaknya sih harapannya udah sesuai gitu ya. Dan ini penggambarannya adalah positive expectation ya. Ini kan gelap ya, gelap, terus kita lihat di bawah di kakinya itu tanaman udah tumbuh gitu ya, saking lamanya gitu kan. Tanaman rambatnya udah sampai di mana. Ini seperti dia itu adalah angel yang nggak bisa bergerak gitu. Jadi dia punya kekuatan somehow nggak bisa bergerak. Tapi dari hitamnya itu, hitam kan nggak ada informasi ya, dia tetap menatap ke cahaya, arah cahaya. Lihat gambarnya ya, kalau dari orang yang sedang gambar tahu cahaya datangnya dari mana gambar ini. Terus warnanya juga muncul, ada kuning, merah, biru ya, hijau. Jadi ini kan benar-benar menggambarkan kita menunggu penuh harap di tengah ketidaktahuan gitu, di tengah ketidakpastian. Tapi kita selalu mengharapkan semua yang terbaik akan datang kepada kita, sehingga kita tuh nggak kehilangan warna, kita nggak kehilangan, kita tidak menjadi gelap hanya karena tidak ada kejelasan. Kenapa? Karena kita menyimpan di dalam hati harapan tersebut. Oke, kalau di sini penggambarannya sih temptation. Kalau mau dilihat yang ya kayak gini kan, temptation yang paling kiri, yang di tengah itu authority untuk yang kita berharapnya apa. Yang merah itu adalah yang sebenarnya di hidden influencesnya apa, advice-nya yang pohon, dan resultnya adalah yang Ace of Sword, seperti Ace of Sword itu. Jadi current situationnya kita lihat temptation. Jadi biasanya apa sih yang paling kita nggak betah? Orang tuh paling nggak betah dikasih situasi gantung, dikasih situasi tidak ada kejelasan. Itu berat banget buat kita tuh. Kita butuhnya tuh semua jelas gitu loh. Padahal nggak selalu bisa. Dan kalau kita memaksakan kejelasan di tengah situasi yang mau nggak mau memang belum
belum saatnya muncul informasi kan, yang ada kita kecewa 1, kecewa 2, kecewa 3 gitu ya. Karena kita berharap ini orang janji ini tapi nggak bisa, berharap ini udah ada kontrak tapi nggak bisa, kayak gitu kan. Terus bolak-balik karena memang semuanya masih progressing. That's just life, no. Nah, temptation-nya adalah kita menjadi sangat anxious ya, cemas, terus kita berusaha memaksakan situasi menjadi jelas di atas perahu yang masih bergerak, which is nggak mungkin, dan kita kemudian menjadi sangat mudah untuk marah, menyalahkan, sedih, jatuh. Jadi semua energi yang tidak membuat kita sehat itu seperti dimenangkan. Dan biasanya situasi yang terus-menerus gitu dalam konstan kekecewaan itu kan kita mencari kebahagiaan. Apa yang kita cari kebahagiaan? Macam-macam, kita jadi tergantung pada sesuatu, tergantung pada orang, tergantung pada ide, tergantung pada kebahagiaan sesaat, whatever. Jadi temptation itu kan sebenarnya ceritanya seperti itu. Semua adalah permainan di otak kita karena kita terlalu banyak berekspektasi, mengharapkan sesuatu dari situasi yang impossible, yang sebenarnya kalau logika kita mengatakan tenang, kita bisa. Tetapi karena nggak bisa begitu, enak aja. Sering nggak dengar kayak gitu? Kadang-kadang kitanya juga udah mau let go, tetapi orang lain langsung forcing something ke kita, dan itu juga energi yang positif sebenarnya ya, ketika kita juga lembam gitu ya, nggak bisa bergerak. Kadang-kadang memang kita butuh energi api seperti tadi yang tidak terima, yang rebellious dan lain sebagainya. Itu tapi ya ada harganya. Semua harga dari rebellion itu adalah kecemasan yang sangat tinggi ya. Kalau kita udah siap, kita nggak mau saya nggak bisa gini, tapi kemudian kita nggak bisa menerima konsekuensi dari hasrat kita, desire, burning gitu ya, untuk sesuatu, maka ya gimana ya, memang dunia begitu bentuknya, makanya itu penggambarannya merah. Nah, kita expecting akan berhadapan ya face to face dengan otoritas, dan kita kan nih lihat wajahnya, mukanya udah pengen ngantem, dan kita udah siap, ya udah kalau gitu apapun yang terjadi, kalau saya harus ngelawan, saya ngelawan. Tapi sebenarnya base chakra ini kayak kita dikembalikan lagi, kamu sedang main apa gitu, kayak kita sementara sibuk ini a matter of life and death gitu ya, kita sibuk sekali, marah sekali, penting banget gitu, nggak ada yang lebih penting daripada ini. Tapi sebenarnya di balik itu, tenang, nggak segitunya, ada yang lebih penting di sini. Jadi kayak dikembaliin ke base chakra, dikembalikan ke rootnya emang kamu perlu ya itu ya. Kayak kita pikir itu adalah hal yang paling kita butuhkan dan kita akan mati, kayak itu adalah oksigen gitu, enggak. Jadi kayak dikembalikan, enggak, kamu you are a free spirit, you don't have to hold gitu ya, hold that grudge so bad, like hold on to dear life gitu, enggak. Kayaknya dikembaliin ya, kembaliin kemana? Ke situasi dimana kamu terlahir vulnerable, kamu terlahir itu nggak bisa ngapa-ngapain sendiri, kamu mati aja kalau misalnya nggak ada yang pegang. Tapi toh buktinya kamu hidup sekarang sampai sekarang. Kenapa? Karena selalu dikirim malaikat, tanda petik. Malaikat kita siapa sih? Pertama ibu kan, orang tua, dokter. Itu kan malaikat tanpa sayap, saya istilahnya begitu. Selalu ada penolong, selalu ada tangan yang membantu kita tetap hidup. Jadi kayaknya yang whatever life or death situation yang kita sedang hadapi itu kayak kita dikembalikan, let go, tenang. Kamu dulu juga nggak berdaya, tetapi kan diselamatkan. So don't worry gitu ya. Prosperity begin. Jadi semua kayak akan mulai lagi, dan mulainya ini juga nanti, karena ini baru begins kan, ini sebenarnya adanya masih di akar, masih di bawah tangan. Kedepannya kita akan mendapatkan apa yang menjadi kenikmatan, kesejahteraan. Gambar buah yang manis ini kan luar biasa ya, tapi kita akan memetik sendiri apa yang kita akan tanam. So jangan takut, kamu tidak kalah, kamu menang, triumphant success. Hasilnya seperti itu. Cuman kan kita takut ini, kok bisa ya dia begitu, kok bisa ya dia begini, something like that. Itu informasinya ya yang saya bisa mengerti.
Sarannya The Magician ini kartu Major Arcana. Di sini ada Major Arcana yang lain, The Strength ya, Strength di situasi tapi kebalik ya. Kalau ini kan penggambarannya jelas ya, kita tuh ngerasa tidak berdaya, Strength terbalik, atau kita tuh pengen lagi ngotot sekali kayak kita punya semuanya, which is itu juga ilusi gitu ya. Siapa lu gitu kan, cuman darah dan daging gitu kan, manusia juga. Yang jadi challenge adalah Six of Cups, dan ini nggak kebalik, jadi dia kayak kita seperti pejuang cinta gitu loh, kayak pejuang cinta, dan kita kayak misalnya situasinya ini saya ambil penggambarannya ya, kayak mencintai seseorang tetapi somehow ada yang tidak membolehkan gitu ya, situasi tidak membolehkan apapun ceritanya, tapi kita paham bahwa cinta kita tuh tidak akan mati, nggak akan mati. Jadi di sini kan sarannya The Magician. Apa yang dilakukan The Magician? Dia mengerjakan semua hal yang smart, dia menggunakan semua sumber daya yang ada tanpa perlu mencari hal yang lain, karena semuanya tuh udah ada di tangan dia. But you just have to wait. Three of Wands. Jadi expect ini tadi mana ya gambarnya, ini bagus banget yang ini, sorry mana tadi, oh iya di sini deh, ini ya, positive expectation, expect only positive thing. Jadi memang hambatan yang ada sekarang tuh kayak divine gitu loh, divine obstacle memang dikasih, henti sebentar, henti. Ini is not about life and death situation, kayak kita pengen disadarkan, enggak, kita kan teriak ini life and death situation, ini krisis banget, kita nggak bisa, ini nggak main-main lagi gitu kan, ngomonginnya seperti itu. Karena apa? Karena saya benar-benar mencintai hal ini dan saya nggak mau kehilangan ini. Apapun yang ini tadi saya sebutkan, itu bisa harta, bisa kekasih, bisa pekerjaan, bisa kepastian dan lain sebagainya. But no, kita bisa create something new. We just have to wait. Begitu yang saya baca dari 4 kartu tersebut. Kalau satu pesan menutup bacaan hari ini, love will heal all your wounds. A simple thing. Apa? Saya ingin cerita apa di sini? Kalau teman-teman begini baca kan langsung tahu artinya, maknanya pasti tahu. Love will heal all your wounds. Tapi apa konteksnya di dalam bacaan ini? Just be happy, maybe that's all. Just be happy. Jadi kalau misalnya kita melihat masalah begitu rumit, seberapapun kita terluka, seberapa lama pun kita harus menunggu. Jadi kayak kita nunggu 10 tahun ya, dalam ketidakpastian. Kita mau mulai hal yang baru, kita udah coba tapi nggak bisa gitu ya, simply karena nggak bisa. Kayak kita tuh dibikin, ini yang paling gampang, menunggu kekasih ya, 10 tahun gitu loh, ngapain gitu ya, dan nggak ada kejelasan sama sekali. Ya udah kalau gitu saya coba untuk membina hubungan baru, tapi toh nggak berhasil, selalu ada yang menghambat ya. Setelah 10 tahun dan cinta atau kangen itu kayak nggak pernah hilang. Kayak kita kalau lagi diem sendiri, seberapapun kita udah mencoba membuang, dia tetap muncul di kepala. Dianya bisa diganti apa aja. Maka pada saatnya kalau memang jalannya somehow akan ketemu, saya ngerasa seperti itu ya, akan ketemu. Dan kayak 10 tahun penantian itu nggak ada apa-apanya dibandingkan semua kebahagiaan ketika bertemu lagi dalam situasi yang sudah berubah. Saya udah pernah cerita ya, energi Pisces itu adalah energi ke-12 kan, sebelum dia rebirth ke energi yang pertama lagi, Aries. Jadi banyak hal itu harus mati dulu, siklusnya memang begitu. Mati itu tanda petik pisah, hilang, apapun berantakan, untuk kita bisa menemukan kembali cinta tersebut.
dengan level yang sudah berbeda. Karena kalau kita nggak melewati energi Pisces, saya nggak tahu kenapa Piscesnya, tapi ya inilah, kalau kita tidak melewati masa kehilangan, maka kita tidak pernah bisa sampai ke level dimana kita paham cinta itu adalah cinta yang sebenar-benarnya cinta, something like that. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.